Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun di saat ini kita di dalam keadaan berduka, cemas, takut dan sebagainya karena COVID-19 ini belum musnah di muka bumi ini, yang banyak di dalam kegiatan-kegiatan apapun yang menjadi terkendala. Semoga dengan beriringnya waktu dan atas izin Allah, kita semua berdoa agar musibah ini atau virus ini segera hilang di muka bumi ini, dan kegiatan-kegiatan yang seperti dahulu kalanya kembali normal. Dan mudah-mudahan dengan kejadian COVID ini menjadi penyadaran diri bagi kita semua umat manusia agar lebih menjaga diri, hidup sehat, dan lain halnya yang berakibat positif. Baik, mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emilia Ningsih. Alhamdulillah, usia saya sekarang 29 tahun. Status saya sekarang sudah menikah, memiliki 2 orang anak, yaitu anak perempuan saya yang pertama berusia 7 tahun dan anak kedua saya alhamdulillah laki-laki berusia 2 tahun 3 bulan. Dan mungkin yang selanjutnya saya juga akan memberikan sedikit penjelasan mengenai status saya. Selain menjadi seorang ibu rumah tangga, saya juga bekerja, dan alhamdulillah saya juga menjadi mahasiswi, dan sekarang saya sudah berada di semester 4, dan alhamdulillah saya mengambil jurusan sosiologi kelas karyawan. Karena mengapa saya mengambil jurusan sosiologi kelas karyawan? Di saat saya menjadi seorang ibu rumah tangga, dan di saat saya menjadi pekerja, dan di situ juga saya harus bisa membagi waktu menjadi mahasiswi. Saya kuliah di Stisipul Raja Ali Haji di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan yang sebagaimana kita ketahui ya, mungkin usia saya yang saat ini bisa dikatakan sudah mau 30, dan alhamdulillah bagi pribadi saya usia itu bukan batasan untuk kita menuntut ilmu, dan bukan pula sebagai pembatas kita harus malu menjadi mahasiswi. Karena di zaman sekarang selain menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang pekerja, kita bisa dikatakan wajib untuk menjadi seorang mahasiswi yang mungkin untuk mendapatkan wawasan ilmu yang lebih luas lagi dari kehidupan yang sebelum-sebelumnya, yang mungkin kita dulunya pengen kuliah belum bisa kuliah dikarenakan faktor ekonomi dan lain hal sebagainya. Maksud saya dalam sekilas berbagi di video ini sebagai salah satu motivasi bagi teman-teman yang lainnya, bahwa usia bukanlah sebuah penghalang atau pembatasan bagi kita untuk
menuntut ilmu, wawasan, pengalaman, dan hal lainnya lagi di dalam segi bidang pendidikan. Baiklah, mungkin sedikit mengenai tentang status saya. Yang selanjutnya, saya di sini untuk berbagi informasi tentang kultur shock di Korea Selatan. Di Korea Selatan yang sebagaimana kita ketahui, negaranya yang cukup bersih. Orang Koreanya yang bisa dikatakan wow, sangat keren-keren, baik pria maupun perempuannya. Dan yang pertama yang harus kita ketahui tentang kultur shock di negara Korea Selatan. Yang pertama itu, orang Korea Selatan sangat memperhatikan gestur gerak tubuh di saat kita memasuki hotel, rumah makan, dan mungkin di tempat lainnya yang bisa bertatap muka langsung di keramaian atau beberapa orang, yaitu mengenai gestur tubuh yang biasanya dilakukan oleh orang Korea Selatan, yaitu dengan cara membungkukkan badan. Itu salah satu memberi pengetahuan tentang bahwa mereka itu memberi salam atau menyapa. Terus yang keduanya, di negara Korea Selatan larangan menulis dengan tinta merah. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa larangan menggunakan tinta merah di Korea Selatan? Karena menurut budayaan di Korea Selatan menggunakan penulisan pakai tinta merah, yaitu bisa memberikan arti yang buruk atau mengharapkan seseorang dalam keadaan yang tidak baik dan kematian terhadap seseorang. Terus yang ketiga itu Google, bukan mesin pencari yang terpopuler di Korea, karena mungkin yang sebagaimana kita ketahui, kita sebagai warga Indonesia, Google itu salah satu alat mesin atau aplikasi yang mungkin sangat membantu dan mempermudah bagi kita yang belum mengerti tentang suatu bahasa atau mau mencari tentang hal lainnya sebagainya, yang pada intinya untuk mempermudah agar kita yang sebelumnya tidak tahu dan menjadi tahu. Dan sedangkan di Korea Selatan itu mereka memiliki alat pencari sendiri, yaitu seperti Naver. Jadi mereka sangat jarang menggunakan aplikasi Google, dan apabila kita menggunakan aplikasi Google, kemungkinan mereka agak sedikit bingung atau merasa heran. Terus yang keempat itu semua jenis kelamin menggunakan produk kecantikan. Yang sebagaimana kita ketahui ya guys, di Korea Selatan itu baik pria maupun perempuan yang terkenal dengan kecantikan, kekerenannya yang pastinya wow, karena mereka sangat menjaga tentang penampilan mereka, baik itu secara mungkin urusan skincare, perawatan rambut, terus perawatan yang lainnya, yang pastinya untuk mengubah penampilan mereka itu lebih wow, keren lagi gitu. Dan mungkin sebagian besar yang menggunakan operasi plastik bagi kaum prianya maupun perempuannya. Yang kelima itu aturan membuang sampah yang sangat ketat. Mungkin kebalik dengan kita yang di negara Indonesia, sudah tahu, sudah ada ditulis penempatan pembuangan sampah pada tempatnya, tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kita yang bagi merasa tidak punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau di Korea Selatan itu bisa dikatakan sangat
dikatakan jempol masalah pembuangan sampahnya, karena selain sampah, tempat sampahnya disediakan yaitu bagian berbentuk organik maupun anorganik, dan yang lebih khususnya lagi nih, tempat cangkang telur aja ada tempat khususnya, sampah mangkok dan lain sebagainya. Mereka menyediakan tempat sampah yang khusus, tidak bercampuran. Yang keenam, di Korea Selatan jarang bilang maaf. Sebagaimana kita ketahui, kata maaf bagi warga kita di Indonesia mungkin adalah salah satu hal yang wajib apabila kita bertabrakan dengan orang lain di posisi jalan keramaian atau dengan jalan yang mungkin hanya beberapa orang namun bertabrakan. Saat itu juga kita pasti mengeluarkan bahasa maaf, sorry, dan hal lain sebagainya yang mungkin agar membuat orang lain tidak merasa marah dan sebagainya. Terus kalau di Korea Selatan itu nggak pernah yang mereka bilang kan, kalau seandainya bertabrakan dengan kita ataupun sesama mereka, bilang maaf atau sorry, karena itu adalah salah satu kebudayaan yang sudah biasa bagi mereka. Dan jangan heran apabila mereka bertabrakan dengan kita atau kita bertabrakan dengan mereka, ataupun mereka sesama mereka warga Korea Selatan tidak mengucapkan minta maaf atau I'm sorry. Terus ada lagi nih yang ketujuh. Yang ketujuh itu penggunaan tanda X yang mengutarakan salah satu tidak boleh, tidak bisa, sebagai tanda memiliki arti larangan bagi siapa saja yang mungkin apabila sudah diberikan tanda X itu berarti tidak boleh atau larangan bagi negara Korea Selatan. Terus yang kedelapan yaitu makan dengan suara berisik. Makan dengan suara berisik bagi negara Korea Selatan itu adalah hal yang sudah biasa, dan mungkin cara mereka mengunyah makan saja mungkin memiliki suara yang agak keras, beda dengan negara kita. Kalau negara kita mungkin terbiasa dengan suasana yang diam makan, ya makan, mengunyah pun tidak boleh mengeluarkan sampai yang kedengaran suara keras mengunyah makanan. Dan dianjurkan untuk diam, tidak boleh mengobrol. Itu sangat beda ya dengan negara Korea Selatan. Kalau mereka itu sangat menyukai dengan suasana yang berisik, dengan cara mengunyah makanan yang berisik, baik pun dalam segi bercanda atau ngobrol di saat makan. Oke guys, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang kultur shock atau kebudayaan di Korea Selatan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, karena saya pun dari tahap pembelajaran, tahap pengetahuan mengenai sedikit tentang Korea Selatan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.